Hai, jumpa lagi bersama aku Yayu Imam Mardiana yang akan selalu bicara tentang spiritual dan masalah-masalah kehidupan kita dalam sehari-hari. Di video ini aku akan membahas tentang inilah masalah utama dalam rumah tangga. Masalah dalam rumah tangga yang utama adalah masalah keuangan. Ada tetanggaku yang tiba-tiba istrinya terlilit hutang atau mempunyai banyak hutang. Mengetahui hal ini, sang suami murka dan langsung saja menghajar sang istri. Terjadilah KDRT. Ada juga pasangan suami istri yang kalau mereka punya uang banyak, mereka itu damai, bahagia, rukun. Tapi ketika mereka itu uangnya menipis atau rezekinya seret, mereka bertengkar, cekcok, dan selalu ada aja masalah-masalah yang membuat mereka bertengkar. Ada juga pasangan suami istri karena mereka itu selalu kekurangan dalam keuangan, mereka selingkuh. Ya, si istri mencari laki-laki kaya yang bisa mencukupi kebutuhannya, dan begitu juga si suami mencari wanita yang kaya untuk bisa dipelorotin. Dan masih banyak lagi masalah-masalah lainnya yang disebabkan karena uang. Pokoknya semuanya itu karena uang. Lalu bagaimana caranya supaya uang tidak menjadi masalah dalam kehidupan rumah tangga kita? Sebelum aku lanjutkan pembahasannya, buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu, kasih like, dan aktifkan tombol notifikasinya supaya teman-teman tidak ketinggalan informasi dari aku seputar masalah kehidupan kita dalam sehari-hari. Kalau sudah, aku lanjutkan. Masalah keuangan tidak hanya dialami oleh kalangan menengah ke bawah saja, tapi juga dialami oleh mereka dari kalangan menengah ke atas. Karena sudah menjadi sifatnya manusia selalu merasa kurang. Semakin besar penghasilan, maka semakin besar pula pengeluaran atau kebutuhan mereka. Sebagai contoh ya, sepasang suami istri berpenghasilan 100 juta per bulan. Suatu saat mereka penghasilannya menurun menjadi 50 juta per bulan. Ini sudah membuat mereka menjadi marah, sedih, dan panik. Karena memang sudah terbiasa penghasilannya tinggi, maka pengeluaran dan kebutuhannya semakin tinggi juga. Padahal di sisi lain ada pasangan suami istri yang mempunyai penghasilan 5 juta per bulan, tapi itu sudah membuat mereka bahagia dan merasa berkecukupan, bahkan merasa berlebihan. Ini artinya uang tidak menjamin kebahagiaan kita. Semuanya tergantung diri kita sendiri, bagaimana caranya kita bisa mengerem. Dan bagaimana kita bisa pinter-pinter bersyukur dan menerima apapun keadaan kita. Masalah keuangan tidak hanya dialami oleh kalangan menengah ke bawah saja, tapi juga dialami oleh mereka dari kalangan menengah ke atas. Karena sudah menjadi sifatnya manusia selalu merasa kurang. Semakin besar penghasilan, maka semakin besar pula pengeluaran atau kebutuhan mereka. Sebagai contoh ya, sepasang suami istri berpenghasilan 100 juta per bulan. Suatu saat mereka
penghasilannya menurun menjadi 50 juta per bulan. Ini sudah membuat mereka menjadi marah, sedih, dan panik. Karena memang sudah terbiasa penghasilannya tinggi, maka pengeluaran dan kebutuhannya semakin tinggi juga. Padahal di sisi lain ada pasangan suami istri yang mempunyai penghasilan 5 juta per bulan, tapi itu sudah membuat mereka bahagia dan merasa berkecukupan, bahkan merasa berlebihan. Ini artinya uang tidak menjamin kebahagiaan kita. Semuanya tergantung diri kita sendiri, bagaimana caranya kita bisa mengerem. Dan bagaimana kita bisa pinter-pinter bersyukur dan menerima apapun keadaan kita. Kalau kita bicara soal keuangan, pasti nuduhnya itu wanita. Wanita itu matre. Padahal yang matre itu nggak cuma wanita aja, laki-laki juga matre. Kalau pas laki-laki melamar wanita untuk menjadi istrinya, pasti si laki-laki akan meminta kepada si wanita untuk menerima apa adanya dia. Padahal yang harusnya menerima itu tidak hanya wanita saja, laki-laki juga harus bisa menerima. Terus pada umumnya atau pada prinsipnya, suami itu mencari nafkah dan si istri itu yang mengelola keuangan, membelanjakan dan menghidangkannya untuk suami. Padahal seharusnya tidak hanya si wanita saja, suami juga harus mau bersama si istri mengatur keuangan. Nah, ini bagaimana maksudnya? Misalnya seperti ini, misalnya saja si suami punya penghasilan 1 juta per bulan. Buat nabung 100.000, nabung juga penting ya untuk keperluan mendadak, misalnya ada yang sakit atau untuk keperluan masa depan. Terus 50.000 untuk sedekah, sedekah juga penting. Terus sisanya itu harus cukup selama 1 bulan. Sampai penghasilan berikutnya kita terima. Ya. Si istri yang membelanjakan terus mengelola keuangan si suami. Suami taunya sudah tersedia ya makanan, minuman, kalau suaminya ngerokok ya rokok, cemilan dan juga kebutuhan-kebutuhan lainnya. Nah, apapun yang kita beli ya makanan atau kebutuhan lainnya itu harus sesuai ya dengan kemampuan dan penghasilan kita. Baik suami maupun istri harus bisa menerima semua itu. Tidak hanya istri saja, suami juga harus mengetahui kalau penghasilannya segini, ini cukupnya atau bisanya untuk beli apa, makanan apa, untuk kebutuhan apa saja. Dan kalau untuk kebutuhan-kebutuhan yang tidak penting, nah ini bisa dibeli atau tidak. Nah ini suami juga harus mengerti dan sama-sama bisa menerima. Jadi si istri tidak boleh diam-diam hutang sana hutang sini untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga yang sebenarnya tidak perlu. Misalnya lagi kalau kita melihat di luar sana wanita-wanita cantik ya pakai baju gonta-ganti bagus-bagus mahal-mahal, make up-nya juga bagus-bagus mahal-mahal, terus kitanya baju itu saja sederhana, make up juga sederhana. Nah ini kita tidak boleh terbawa oleh mereka ya. Kita harus sesuaikan dengan penghasilan kita dan kemampuan kita. Si suami juga harus bisa menerima istrinya apa adanya ya. Tidak boleh kok
suami itu penghasilannya segini-segini aja, bisanya belikan make up istri yang biasa-biasa aja, tapi si suami terus lirak-lirik wanita yang lebih cantik, yang punya make up mahal-mahal. Nah, ini tidak boleh. Suami juga harus bisa menerima keadaan istri apa adanya. Terus misalnya saja si istri harus bekerja membantu sang suami. Nah, ini suami juga harus menerima ya. Misalnya saja rumahnya berantakan. Misalnya si istri tidak bisa melayani suami dengan maksimal. Dan tidak hanya menerima itu saja, sudah seharusnya suami juga membantu pekerjaan sang istri. Jadi tidak boleh ya, ini pekerjaan laki-laki harus dikerjakan suami. Ini pekerjaan wanita harus istri yang ngerjakan. Itu tidak boleh, harus saling membantu, harus saling mendukung satu sama lainnya. Intinya, dengan siapapun kita menikah, berapapun penghasilan kita atau berapa banyak kekayaan kita, kalau kita itu pandai ngerem diri kita sendiri, pandai bersyukur, pandai menerima, dan pandai beradaptasi dengan keadaan kita, maka kita akan menjadi bahagia lahir dan batin kehidupan kita. Apalagi kalau kita sudah menikah, itu kita harus bisa saling mendukung dan saling membantu dengan pasangan kita. Begitu juga sebaliknya ya. Kalaupun kita itu punya penghasilan banyak, punya harta melimpah, tapi kalau kita tidak bisa mengerem diri kita sendiri, tidak bisa bersyukur, tidak bisa menerima, maka kita akan selalu merasa kekurangan. Maka dari itu, hiduplah dan bergayalah sesuai dengan kemampuan kita. Jangan menuruti gengsi, karena gengsi hanya akan menghancurkan hidup kita dan diri kita sendiri. Nah, sekian dulu video dari aku. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa. Terima kasih.